Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan Mazmur 103 ini ditulis oleh Raja Daud, hamba Allah yang luar biasa, yang sangat dikasihi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, mengatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia berkata kepada dirinya sendiri, dia berkata kepada jiwanya sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Firman Tuhan ini mengajari kita bahwa kita bisa memerintahkan diri kita untuk memuji Tuhan, memerintahkan jiwa kita, segenap batin kita untuk memuji Tuhan, memuji nama Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tidak boleh kita melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, itu orang durhaka. Orang durhaka. Sekalipun menurut kita kebaikan Tuhan hanya satu, kita tidak boleh lupakan. Sama seperti kita sudah berbuat baik kepada seseorang tapi tidak dianggap, dilupakan, itu menyakitkan, menyedihkan. Bukan berarti kita minta dibalas, bukan berarti kita ada imbalan, ya ada timbal balik tidak. Tetapi kalau kebaikan kita dilupakan, itu menyakitkan. Apalagi Tuhan, tentu kebaikannya itu kebaikannya itu melimpah. Bagaimana Raja Daud itu sebelum dia jadi raja, dia diburon oleh Raja Saul, lari ke sana kemari sampai dia lari ke negeri musuh, negeri Filistin, karena negaranya sendiri tidak aman lagi, dan yang memburon dia ribuan orang, prajurit daripada Raja Saul. Dan Daud selalu luput. Dan dia menyadari ini kebaikan Tuhan, sehingga dia mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita melupakan kebaikan Tuhan, durhaka kita, durhaka. Tuhan menghentikan nanti kebaikannya. Makanya kita terus harus ingat kebaikannya. Mau berapa tahun yang lalu. Dan sifat Tuhan itu dia setia, Allah yang setia, penuh belas kasihan, dan kesetiaannya itu kekal. Kalau dia melakukan kebaikan kepada kita di masa lampau, dia akan melakukannya juga hari ini dan di masa yang akan datang. Karena Allah kita itu kekal. Allah yang akan bekerja, dia yang memulai, dia yang akan menyelesaikan. Dia tahu kita lemah, tetapi kita perlu dengan keputusan sendiri, kehendak bebas kita bersandar kepadanya, melekat kepadanya, bersyukur kepadanya, mengingat kebaikan-kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan kita menyakiti hatinya, mengabaikan, melupakan kebaikannya. Apalagi sempat berpaling lagi kepada ilah-ilah lain. Kita mengingkari kebaikan Tuhan. Wah, itu murka Allah menimpa orang-orang durhaka itu. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita. Begitu baik Tuhan itu. Segala kesalahan kita diampuni. Yang menyembuhkan segala penyakit, dia yang menyembuhkan kita. Sudah diampuni pelanggaran dosa kita, disembuhkannya kita. Iya. Memang ini dihasilkan dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi Daud kan tetap menjaga jiwanya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tetap pandang Tuhan, jangan lupa diri. Tetap bersyukur, ingat kebaikannya, puji dia, muliakan dia. Jangan lupa bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan yang menyembuhkan penyakitku. Jangan lupakan itu.
Dan Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Daud mengatakan pada dirinya sendiri, Tuhan itu yang menebus engkau, hai jiwaku, dari lubang kubur, menebus hidup. Memang manusia akan mati, manusia akan masuk lubang kubur, tubuhnya, jasadnya akan mati. Tetapi firman Tuhan ini kita harus hati-hati. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kalau hidup manusia sudah ada di dalam lubang kubur, berarti binasa. Yang ada dalam lubang kubur itu harusnya adalah jasad kita. Tetapi roh kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau sempat hidup kita juga ada dalam lubang kubur, berarti kita binasa, masuk neraka. Lubang kubur itu adalah simbol dari dunia orang mati. Berarti Tuhan yang menyelamatkan jiwanya. Tuhan tidak biarkan kehidupannya itu dicengkram oleh lubang kubur, dibelenggu oleh dunia orang mati, dibinasakan, tidak. Tetapi kehidupan kita itu diangkat dari lubang kubur. Tidak dibiarkan binasa, tetapi diselamatkan. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan memahkotai kita. Kemuliaan kita adalah kasih-Nya Tuhan. Rahmat Tuhan itu kemuliaan, kebanggaan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dikasihi oleh pemimpin, dikasihi, disayangi, diperhatikan, itu kebanggaan yang luar biasa. Seperti itu juga Tuhan. Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia Tuhan senantiasa ada di kepala kita, senantiasa menaungi kita, senantiasa melekat kepada kita. Kasih setia dan rahmat-Nya. Betapa baiknya Tuhan itu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Perlu hati-hati di sini. Di dalam ikut Tuhan itu tidak selalu hasrat kita itu dikabulkan, tetapi dikabulkan dengan kebaikan. Sebab ada kalanya hasrat atau keinginan kita itu bukan nggak baik bagi kita. Kadang kita kan keinginan kita ini itu, padahal sebenarnya itu tidak baik bagi kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan keinginan kita, hasrat kita itu dipuaskan dengan kebaikan. Tidak selalu doa kita, keinginan kita, hasrat kita dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Tapi Dia sudah pasti menjawab, memberikan yang terbaik bagi kita. Dan itu kebaikan bagi kita. Betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, masa muda kita, di masa kita kuat, itu dibaharui lagi. Ya, menjadi baru lagi. Di mana kita kuat, di mana kita bersemangat, itu dibaharui lagi. Seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali ketika dia sudah umur 30 tahun, itu paruhnya itu akan panjang, mulai bengkok itu paruhnya itu. Dia sudah sulit untuk memakan mangsa. Dia sudah sulit untuk makan karena paruhnya sudah terlampau panjang. Cakar-cakarnya juga sudah terlampau panjang, sudah bengkok, sudah susah. Bulunya juga sudah tebal, sehingga dia berat untuk terbang. Sehingga dia harus menyakiti dirinya sendiri dengan cara mencabut bulu-bulunya. Dia mencari tempat yang tinggi, tempat aman, mencabut bulu-bulunya, mematuk-matukkan paruhnya sampai lepas paruhnya yang sudah tua itu. Kemudian cakarnya juga digaruk-garukkan sampai terlepas cakar yang sudah tua itu. Dan dia harus merasakan itu dengan sakit luar biasa dan menunggu sampai 6 bulan sampai tumbuh kembali. Paruh yang baru, cakar yang baru, bulu yang baru yang segar lagi, tidak lebat dan berat lagi, tetapi dia menjadi baru lagi. Seperti itulah kira-kira ketika Tuhan memulihkan kita, ketika Tuhan melimpahkan kasih setia dan rahmat-Nya kepada kita, menjadikan masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan kita itu sangat baik, teramat baik, bukan hanya kepada Bapak Daud saja, bukan hanya kepada Raja yang mulia Bapak Daud, tetapi bagi kita juga yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Janji Tuhan kepada semua orang yang mengasihi Dia, yang memperhatikan firman-Nya, yang mengasihi, yang taat kepada Dia, ada upah. Dan kita punya bagian, yaitu muliakan Tuhan, ingat kebaikan-Nya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita yang bersandar kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.